Halo, jadi aku mau membuat podcast yang agak berbeda, yaitu dengan VN WhatsApp. Oke, karena jarang banget orang yang pakai podcast WhatsApp kayak gitu, VN WhatsApp. Setauku ya, kalau ada salah satu orang yang buat podcast kayak gini itu ya udahlah, tapi jarang kan, jarang gitu. Jadi aku mau membahas sesuatu masa lalu, jadi kita kayak flashback di masa lalu ya. Apa sih yang bikin kamu kayak paling hal yang paling menyenangkan di hidup kamu itu apa? Pas zaman gak ada handphone, gak ada HP. Apa hal-hal yang menyenangkan waktu pas nggak ada HP, nggak ada zaman-zamannya kayak ini gitu, nggak ada zaman-zamannya pakai pakai internet, pakai komputer, kan jarang gitu loh yang pakai laptop. Sekarang aja jarang ya komputer. Jadi pokoknya yang menyenangkan, hal-hal yang menyenangkan dulu sebelum kamu kenal HP. Coba ceritain. Jawab jujur boleh gak sih? Boleh dong. Terserah kamu. Yang sejujur-jujurnya juga nggak apa-apa gitu loh. Nggak usah malu-malu. Yang penting jangan malu-maluin. Mungkin dulu aku sering main permainan tradisional dan sekarang udah enggak. Kan mungkin juga sering berjalan waktu. Orang-orang juga pada sibuk. Jadi ya gitu. Pernah nggak sih mainan sendirian? Terus kamu itu kayak jadi jadi dua orang. Kayak nih ya, contohnya kamu kamu mainan masak-masakan gitu. Terus ada pembelinya itu kamu. Terus penjualnya itu kamu. Jadi kayak contohnya itu, Mbak beli apa gitu. Terus kamu jawab sendiri, beli ini, beli itu gitu. Kayak misalnya beli nasi kuning gitu. Terus nanti kamu jawab, oh iya Mbak, berapa gitu. Pernah nggak sih kamu kayak gitu? Kayak sendirian gitu, mainan sendiri. Terus ya berkomunikasinya itu sendiri. Pernah nggak? Terus dikira orang-orang sekitar itu kamu itu kayak aneh gitu. Pernah dong. Tapi aku lebih sering sih minta bantuan. Suruh jadi pembeli gitu. Misalnya kakak aku suruh gitu. Ya gitu. Dulu itu lebih sering mainan di rumah doang sama teman-teman, kayak ngajak teman-teman buat ke rumah kamu atau ya ke ke suatu tempat sama teman-teman mainan gitu sampai dimarahin. Kan biasanya kan bocil kayak gitu kan kalau dulu di rumah atau di tempat lain kalau mainan. Dua-duanya sih. Tapi lebih sering sih di rumah. Soalnya teman-temanku kan pada kesini, jadi pada ngajakin main, ya ayo gitu. Dulu itu lebih suka mainan apa? Kayak gubak sodor atau apa namanya itu? Ya ampun. Atau bekelan atau masak-masakan. Kalau aku sih dulu itu seringnya itu masak-masakan sih. Masak-masakan sama ajak para bocil-bocil buat keliling kampung, sampai aku pernah itu dimarahin sama orang tuanya. Aku juga dimarahin sama orang tuaku gara-gara mainan sampai gue dimarahin sama orang tuaku gara-gara mainan sampai jauh-jauh gitu. Sumpah bandel banget dulu.
Sekarang agak bandel tapi nggak terlalu. Oh ya, seru lah. Tapi gue kepo. Kalau dulu itu lu pernah nggak sih kayak berimajinasi sama teman kamu, kayak ngehalu gitu sama teman kamu pas kecil, kayak ngajak-ngajak gitu loh, kayak kamu lihat kayak kamu lihat apa ya, contohnya film Barbie gitu, kayak film peri-peri gitu, terus kamu itu mau jadi perinya, terus kamu pengen punya sayap peri gitu, terus kamu itu cerita sama ke teman-teman kamu kalau kamu itu peri, karo apa peri gitu, ataupun kamu itu adalah seorang duyung, bisa jadi kan. Pernah gak sih nggak lo kayak gitu? Dan juga mainan apa yang sering kamu kamu mainin sama teman-teman kamu? Pernah, dulu itu kan aku suka mermaid sama temenku, terus tuh pengen jadi mermaid dong, sampai sampai gimana biar jadi mermaid gitu, sampai juga pengen beli kostumnya, pokoknya kayak gitu. Random banget gak sih? Iya, aku juga pernah kayak gitu. Sampai kainnya ibu aku itu, kain baju, itu aku robek. Terus mau aku jahit, tapi aku nggak bisa jahit. Jadi aku lakban, terus aku buatin kayak hanger kan. Aku punya ide hanger itu buat buat apa namanya itu, ekornya mermaid. Itu terus aku buntelin kaki aku di situ, dan kalau nggak gitu aku siramin air, gue kerujukin gitu, semoga gue jadi mermaid. Jadi mermaid. Kalau sekarang, kalau gue jadi mermaid beneran kan bahaya gitu loh, gue jadi siluman ikan dong. Aduh, gila. Terus dulu itu aku itu juga suka kayak apa namanya, kayak pengen banget jadi pemain barongan jaranan gitu loh, tradisional. Kan dulu aku tuh suka banget sama yang jaranan gitu, terutama itu barongan. Jadi aku tuh sampai kan nggak dibeliin barongan itu karena kakak aku itu takut sama barongan. Terus akhirnya aku itu mengide untuk membuat barongan sendiri. Dari apa? Dari kertas kertas burem. Itu kan banyak banget tuh. Beli kertas burem itu banyak banget. Itu aku ambilin banyak. Terus aku aku buatin barongan itu gede banget. Setelah aku selasi itu aku bikin barongan. Terus itu aku setelin video jaranan. Terus aku main barongan gitu loh. Pakai kertas-kertasan. Aneh banget. Terus aku itu dulu paling aneh itu, karena aku biasanya itu kalau nggak ada teman buat ajak mainan, kalau kan mainan sendiri, yaitu aku punya ide buat solasi solasi kardus, sekatnya kardus itu loh, sekat-sekatnya kardus. Kalau baru kan kayak ada tutupannya gitu kan. Nah, itu aku kasih di jalanan. Terus selasnya itu aku beriin batu-batu gede-gede gitu. Itu nakal banget dah. Terus ada motor lewat untungnya nggak gembos.
malah rusak. Batunya batunya tuh apa namanya, langsung mental di jauh banget gitu dan sobek. Setelah sobek aku buat lagi dong, katanya buat apa, buat jembatan biar ada perhubungan antara tetangga dan rumah sendiri. Apa sih, gaje banget sumpah. Iya, biasanya ya memang gitu, suka hal-hal yang random gitu. Tapi dulu itu aku sering, nggak sering juga sih, biasanya hari Minggu doang mungkin. Itu masak-masakan, tapi bukan masak-masakan em, mainan ya, tapi masak-masakan beneran. Karena ya mungkin kan banyak yang gede ya, nggak, maksudku tuh lebih tua dari aku, jadi mungkin aku di situ paling kecil gitu, jadi ya diajakin masak, jadi ya yang makan beneran, ya masak beneran, ya pakai api, pakai wajan, ya gitu. Dulu itu pernah kan, aku juga ikut diajak masak-masakan gitu. Nggak ikut sih, tapi diajak. Kurang ajar emang. Itu masak-masakannya itu kan pakai bata. Pakai bata, ditumpuk-tumpuk gitu, terus nanti dikasih api. Setelah itu, malah nyari apa? Nyari cacing. Dulu itu aku itu takut banget sama cacing. Geli banget. Sekarang enggak ya, sekarang enggak. Dulu geli banget. Masa di bata-bata itu kan banyak banget cacing tanah itu gede-gede kan. Terus dikumpulin buat apa? Buat masakan. Menggila nggak sih buat masakan? Terus gue tuh bilang kalau gue itu takut banget kan. Dia bilang, gue takut. Jangan mainan cacing. Bisa nggak sih yang lainnya gitu? Atau pakai tanah ataupun AP gitu. Terus dia itu nggak dia sih, mereka sih. Mereka berdua. Itu saudara aku. Saudara sepupu. Terus dia itu malah malah ngejar aku bawa cacing, dan cacingnya itu gede banget, tau nggak? Terus aku nangis nangis sampai di rumah, dan di rumah itu kampretnya itu ada cacing itu gede banget. Aku tambah nangis, aku nggak mau mainan sama mereka gitu. Terus sama ibu aku, gak apa-apa, mainan aja gitu. Itu siang jam 11, pokoknya mau duhur-duhur gitulah, jam 11 setengah 12 gitu. Terus aku balik balik lagi, terus masih aja dong dikejar sama bawa cacing gitu loh. Jadi aku nggak ikut masak-masakannya, dan aku tuh juga dilarang buat deket-deket sama api itu kan, karena dulu itu aku pernah deket sama kompor 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 terus ada pancinya. Nah, pancinya itu kan panas, baru buat masak-masak itu. Aku pegang dong, aku itu kayak nggak percaya kalau itu panas. Aku mau membuktikan kalau itu memang panas. Kalau nggak panas, itu kalau nggak panas, gue nggak percaya itu. Kayak nggak panas gitu. Tapi kok katanya panas. Aku pegang lah, langsung tanganku itu langsung merah, merah banget. Aku nangis jadi-jadinya. Terus bilang, dibilangin, kok nangis, kok bisa tangannya itu kok masuk di panci gitu. Terus aku ngomong kalau aku itu kepo, atau benar itu panas gitu. Gila nggak sih? Sampai dulu itu pernah setrika. Setrika itu aku pegang. Aku nggak percaya kalau setrika itu panas. Kalau nggak ada buktinya, kalau aku belum ngerasain, itu aku nggak percaya dulu. Sebisanya ya, segitunya pengen cobain main ekstrim kayak gitu. Apa ya, dulu tuh nggak pernah kayak pengen nyobain kayak gitu tuh, aku nggak pernah. Jadi
ya udah tahu rasanya pasti sakit, jadi ya nggak pernah berani-berani cobain, ntar nggak bisa sembuh gimana. Makanya itu kan emang gila-gila gitu loh, teman-teman aku emang gila-gila. Masa ya cacing dimasak, terus gue dikejar-kejar pakai cacing, dan itu dia, dan mereka itu malah bahagia gitu loh. Kalau aku takut, menggila dia. Terus terus pernah kan aku tuh ditinggal buat apa namanya, ibu aku kan lagi bantu-bantu di rumah tetangga. Terus papaku dulu itu orangnya jarang di rumah, kerja terus gitu. Nah terus aku itu diajak nyemplung di kolam lele. Jadi aku kan punya kolam lele, kalau kamu tahu ya, kan di rumah aku kan ada kolam lele itu. Dulu itu kolam lelenya itu kan ada 2 gitu kan, yang satu itu banyak banget lelenya, yang satu itu masih dikit gitu loh. Terus nyemplung di kolam lele yang banyak lelenya itu, nyemplunglah kita berdua, itu sepupu aku sama aku, kita nyemplung, lelenya itu banyak banget. Nggak tahu kenapa kita berpikiran untuk ke kolam lele itu, kenapa nggak tahu, pokoknya itu pengen aja gitu. Dan tahu nggak sih, masa sandal aku itu copot, terus dikelilingi sama lele. Terus kita berdua itu panik, sepanik-paniknya buat ngambil sandal itu. Aku itu sambil teriak, ini gimana, nanti aku kena patilnya. Sumpah ya. Terus akhirnya kita bisa dapetin itu dengan cara pemberanian tangan dimasukkan ke kolam. Walaupun takutnya itu kepatil sama lele. Akhirnya bisa. Sumpah itu epic banget. Aku nggak bisa berkata lagi karena sandal aku udah jatuh di situ. Dan lelenya itu gede-gede, tau nggak, nanti kalau dicaplok gimana coba. Terus kita mainan yaitu pernah di kandang kelinci. Aku dulu itu punya kandang kelinci, kelincinya itu lumayan banyak lah ya. Nah di situ itu aku sama bocil sama sepupuku itu ke kandang kelincinya itu. Terus kelincinya itu kan aku pegang-pegang, terus aku itu gemes banget gitu loh sama hewan. Sama hewan apapun lah, gue gemes banget. Terus aku iseng dah buat ngeluarin kelinci itu dari kandangnya. Langsung kelinci itu kabur dong di rumah tetangga. Terus aku marahin sambil suruh buat nyari itu kelinci. Dan alhamdulillah kelincinya dapat. Terus aku pegang-pegang lagi sampai beberapa bulan kemudian kelinci itu mati. Karena apa? Karena aku buat mainan terus. Gila gak sih? Ekstrim gitu. Dulu tuh kan memang suka aneh-aneh kayak gitu. Iya sih, dulu itu emang banyak banget tingkah-tingkah aneh yang gak masuk di akal. Dulu pernah gak sih pengen banget loncat ke ketinggian buat ngerasain gimana hal-halnya jatuh dan pingsan. Dan BTW, pernah gak sih mainan ke warnet? Kan dulu kan zamannya warnet itu kan
terkenal banget kan semua anak-anak itu ke warnet. Dulu aku itu pengen banget gitu loh mainan, tapi aku nggak tahu karena itu masih kelas kelas berapa ya? Kelas 1 kalau nggak salah ya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Aku tuh nggak kenal nama elektronik. Elektronik itu paling ya radio, TV, itu aja. Kayaknya nggak tahu. Jadi HP itu yang nggak tahu. Paling Nokia Cikitet itu, gue taunya itu yang layarnya ada pencetannya itu. Aku taunya itu doang. Aku nggak pernah ke warnet. Dan dulu itu kayak aku tuh bercita-cita buat bisa ke warnet buat mainan. Karena iya pengen banget gitu loh ngerasain ke warnet itu gimana gitu. Apakah asik gitu? Apakah lebih asik dari TV? Apakah lebih asik dari mainan-mainan yang aku mainin setiap hari gitu? Kok banyak banget sampai ada yang nginep di warnet itu ada. Dulu kan kayak 24 jam gak sih warnet itu? Nah dulu aku tuh pengen banget mainan ke warnet karena kayak asikin banget dan di mana-mana itu banyak banget warnet. Beda sih. Dulu aku juga pernah pengen juga mainan ke situ, tapi ya emang kan masih kecil, jadi ya nggak bisa. Mungkin cuma liatin yang bisa-bisa doang gitu. Sama sih, aku dulu cuman mainan uang-uangan, arisan ibu-ibu kayak gitu, masak-masakan, terus petak umpet, terus boneka itu aku lempar-lemparin dari lantai atas, terus aku lemparin ke lantai bawah, terus aku suruh bocil buat ngambil. Parah gak sih? Oh, mainannya sekarang udah hilang. Kalau di aku sih masih ada ya mainan-mainan kayak gitu, apalagi uang-uangannya itu masih bagus banget, malah masih baru, tapi nggak aku nggak aku pakai beberapa tahun kemudian karena ya fasenya udah beda banget gitu, udah beda, bukan fase-fasenya masa-masa bocil dan masa-masa bermain. Aku lebih fokusnya itu ke belajar dan juga udah ada HP, jadi kayak tersingkirkan yang kayak mainan-mainan kayak gitulah. Lebih fokus ke pelajaran-pelajaran, mainan pakai HP gitu. Dan pas seneng-senengnya. Sebenarnya sih masa bocil aku itu nggak seneng-seneng semua ya. Tapi kan kalau orang-orang lihat kan masa-masa paling indah itu masa-masa pas kita kecil karena kita dibebaskan untuk bermain, tidak dikengkang dengan tugas atau pelajaran. Tapi menurutku, aku nggak tahu apa atau bagaimana, karena beberapa kali aku punya nasib-nasib yang agak buruk dan memprihatinkan. Tapi nanti akan dibahas di podcast selanjutnya. Kita bahas yang menyenangkan dulu, oke? Dan sekian, ini gini aja ya, ini aja yang aku omongin dengan Anda, wahai Mbak Dukung Kasur, yaitu Anindya Salsabila Sandi. Oke, nanti Instagram kamu aku cantumin di keterangan ya, di keterangan. Nanti aku upload di Instagram. Insya Allah aku bakal cuman gimana sih? Cuman aku rekam doang, nggak rekam layar gitu, nggak aku edit.
Jadi seadanya aja, yang kita omongin, yang kita salah kata atau bagaimana, ya udah seadanya aja, karena memori aku memprihatinkan, cuy. Udah aku hapus tetap aja gitu loh. Prihatinkan. Tapi untuk bersenang-senang, ya nggak apa-apa gitu loh. Ya seadanya aja ikan. Oke, gitu aja podcast kali ini. Nanti kita lanjutkan karena ini udah malam juga dan panjang banget ya kayaknya podcastnya. Oke, bye. See you. Oke, sip. Good luck.